Salam takdim dari kami Majelis Iya. Majelis Zikir Wamima Subang, Pakar, Pak Rato, dan jamaah atau sahabat gue yang lain. Sebenarnya tadi pas pembacaan puisi, saya kebetulan lagi ada tamu, cuma pas lagi mulai lihat itu, kebetulan Bung Abu Marul lagi komen gitu. Dan tadi kan disebutkan tentang cita-cita kalau nggak salah ya, bahwa statement dari Bung Abu Marul, cita-cita itu tidak usah diungkapkan, ini ya pemahaman saya gitu ya, tidak usah diungkapkan ke orang lain gitu kan. Cuma begini Buya, saya pernah mendengar ceramah Buya gitu, sehingga saya waktu itu juga acara Maulid Nabi di majelis kami di Desa Kediri, Subang. Buya pernah menerangkan bahwa cara mendidik anak itu ya, atau mendidik murid itu ditanamkan cita-cita sedang tinggi gitu. Apa aja? Tujuannya adalah untuk membuang rasa malas itu. Jadi kan kalau misalkan kita tuh menanamkan cita-cita, berbuya gitu ya, diterangkan menanamkan cita-cita ke anak gitu kan, dia akan mulai merasa tidak malas gitu dari sejak dini gitu. Nah, pertanyaan saya Bu ya, maaf, dilanjut waktu itu juga Bu ya menerangkan tentang imajinasikanlah cita-citamu setinggi mungkin gitu. Nah, dalam hal ini saya mau menanyakan Bu ya, apakah menanamkan cita-cita setinggi mungkin itu termasuk perbuatan tulul amal gitu Bu ya? Atau mungkin tulul amal sendiri seperti apa gitu? Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Fakar. Gimana Pak? Iya, sama-sama, terima kasih. Iya, ini fokus penjelasannya. Pertanyaannya ya. Fokus pertanyaannya adalah bahwa kalau tadi dikatakan bahwa cita-cita nggak usah diciptakan lah, tapi ternyata cara mendidik anak, Buya pernah menyampaikan ketika satu pengajian di Kediri di Subang, bahwa tanamkanlah imajinasi itu pada anak atau cita-cita itu agar mereka tidak malas. Dan kemudian yang kedua, apakah berimajinasi yang tinggi itu merupakan bagian dari tulul amal gitu. Ya. Jadi begini, itu kan cita-cita. Ya. Betapa kita sangat melelahkan ya mendidik anak-anak kita, dari mulai membangunkan pagi hari, menyiapkan pakaiannya, sarapannya, sepatunya, mengantar sekolahannya, melelahkan sekali dengan penuh kemalasan. Kenapa anak-anak kita malas itu? Ya karena mereka belum punya cita-cita. Iya. Jadi makanya ya coba kita berikan motivasi setiap saat. Coba munculkan kira-kira anak itu punya cita-cita. Ini dalam masalah pedagogik ya. Iya. Jadi cobalah kita rangsang anak itu supaya muncul dalam hidup itu ada yang dituju, ada keinginan. Karena hidup tanpa tujuan juga sulit ya. Pasti akan mengalami kegagalan, nggak ada tujuan ya. Nah, ketika dibawa ke dokter, saya coba perhatikan anak, suruh memperhatikan dokter. Tuh lihat nak, tuh dokter tuh, pel 200.000, pel 200.000. Tuh lihat Kadim tuh mencangkul di sawah 50.000 sehari, dijemur punggungnya di matahari. Pengen kan dokter? Pengen. Nah, begitu dia pengen jadi dokter, terus kita dorong supaya dia itu berimajinasi. Ya, kalau perlu bikin alat-alat kedokteran, bermain kedokteran supaya dia muncul. Nah, muncul cita-cita dalam hidupnya. Begitu dia bercita-cita ingin jadi dokter, tentu dia akan akan bergerak sendiri. Karena cara kita bagaimana menyentuh psikomotorik seseorang anak itu melalui memberikan motivasi supaya dia bercita-cita, salah satunya. Maka dia akan semangat bangun pagi, semangat mandi, semangat belajar dan sebagainya. Nah kalau anak sudah bercita-cita, tinggal Anda siap-siap aja duitnya untuk biayanya, kan seperti itu. Yeah. Nah itu dalam pendidikan bercita-cita. Kemudian dalam bermasyarakat, kita punya cita-cita untuk pribadi kita. Kepengen bikin rumah, kepengen bikin mobil, kepengen kawin, kepengen banyak cita-cita yang muncul dalam pikiran kita. Itu berbeda dengan cita-cita yang kita sifatnya
kemasyarakatan. Ya. Bercita-cita ingin membangun desa kita ini, ingin membuat masjid, merehab masjid, membangun musola, mendirikan madrasah dan sebagainya yang nantinya kembali untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau cita-cita yang sifatnya membangun masyarakat, ya ini jangan disembunyikan, malah justru perlu disosialisasikan. Karena bagaimanapun ide pikiran kita itu harus mendapat dukungan luas dari masyarakat sekitar kita. Diperlukan kita pandai berorasi, harus pandai seorang public speaker yang pandai untuk membujuk mereka supaya cita-cita kita ini mendapat dukungan luas. Itu berbeda. Tapi taktik dan strategi dalam perjuangan suatu partai politik atau seorang pejabat tinggi untuk membuat program, yaitu jangan dulu dipublikasikan dong. Karena bagaimanapun juga punya musuh-musuh politik, musuh-musuh ideologi yang berseberangan akan dihantam duluan itu. Jadi mesti dibedakan cita-cita, anak cita-cita, kemudian cita-cita pribadi. Ya begini dalam bermasyarakat. Setelah Pak Edi itu membeli mobil Alphard, komentarnya kan tidak sama. Kok sombong banget sih baru segitu aja udah mobilnya Alphard. Sok gaya. Berapa sih duitnya? Urusan apa? Tapi itu yang terjadi. Komentar itu datang. Saya juga beli mobil Avanza, ya enggak? Setelah bupatinya jadi langsung mobilnya baru. Beli Innova, tuh betul kan? Setelah Ibu Ana jadi bupati langsung belinya baru. Itu kan komentar orang. Itu abaikan saja, nggak usah dipikirin ngapain sih. Jadi dalam hidup ini jangan Anda bercita-cita ingin menyenangkan semua orang. Kalau Anda bercita-cita ingin menyenangkan semua orang, sudah saya pastikan dari awal pasti gagal. Karena tidak mungkin Anda membuat orang senang semua. Nah, makanya ada hal-hal yang perlu dirahasiakan. Jadi kita sendiri bisa menseleksi sendiri mana yang bisa disosialisasikan, mana yang hanya kita saja yang tahu. Atau minimal konfidensial, orang-orang yang terbatas saja. Sebab dalam hal rencana program apapun, kalau menyangkut kepentingan masyarakat umum dan banyak hal-hal kepentingan bisa bermain di situ, makanya sifatnya kan secret, rahasia. Di atasnya lagi ada namanya top secret. Di bawah secret ada lagi namanya konfidensial, hanya orang-orang tertentu. Ya, Menko Ekuin, ya sudah hanya beberapa menteri saja, yang lain nggak boleh ikut, kan itu sangat rahasia. Umpamanya tentang rencana pemerintah akan mengadakan devaluasi uang rupiah yang tadinya 600 rupiah menjadi 6.000 rupiah per dolar. Diputuskan jam 00. Ya kenapa sebelum jam 00 kok siangnya banyak orang memborong dolar? Itu artinya kan kebocoran. Akhirnya menjadi merugikan orang kan. Nah itu persoalannya. Jadi ada yang top secret, ada yang secret, ada yang confidential. Saya kira seperti itu. Anda juga punya rahasia pribadi yang tidak boleh Anda ceritakan. Jangan seperti itu. Saya kira begitu. Dengan cita-cita tinggi dan tulul amal tadi bagaimana Bu? Cita-cita apa? Cita-cita yang tinggi dengan tulul amal. Dengan tulul amal. Tulul amal. Iya. Tulul amal itu hayalan yang menjulang tinggi yang tidak realistis. Anda menghayal pengen kawin dengan Lady Di. Nunggu jandanya Charles ngai itu mah itu karena angan-angan terlalu tinggi. Sebab bagaimanapun walaupun hanya berupa angan-angan, belum cita-cita, baru angan-angan, keinginan biasa. Itu di penghujungnya bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada kejiwaan kita kok. Ya. Sebab semakin banyak keinginan, Anda semakin banyak mengalami kekecewaan kok. Jadi keinginan pun itu hendaknya kita dibatasi. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang paling penting dalam bercita-cita atau berkeinginan. Sebab ketika Anda sudah berkeinginan lalu tidak tercapai, Anda kecewa.
Semakin banyak keinginan berarti semakin banyak kekecewaan. Kalau tidak semua keinginanmu akan tercapai semuanya. Iya. Jadi makanya keinginan itu kita batasi, diseleksi. Ini penting nggak ya? Anda ingin punya pesawat terbang nggak? Ingin. Tapi nanti nyangkolnya di mana? Pesawatnya kan begitu. Anda pengen jadi presiden enggak? Ya ingin. Tapi bagaimana caranya kan itu namanya tulul amal itu angan-angan yang menjulang tinggi yang tidak realistis ya, membiarkan bebas angan-angan itu melayang kemana-mana akhirnya akan melelahkan dirimu sendiri. Setiap engkau punya keinginan kemudian tidak tercapai Anda kecewa. Sekarang saya nanya, kenapa saya tidak kecewa tidak jadi bupati? Karena tidak punya keinginan jadi bupati. Karena saya ingin bupati. Siapa yang kecewa tidak jadi bupati? Calon bupati. Yang punya keinginan jadi bupati. Saya tidak kecewa jadi orang kaya. Sebabnya karena saya tidak pernah punya keinginan jadi orang Kaya. Nah, siapa yang menderita tidak kaya? Ya orang yang pengen kaya. Ketika Anda jadi orang miskin, tapi Anda tidak pernah ingin kaya, Anda tidak akan menderita kok. Sebenarnya Anda menderita karena Anda ingin kaya. Ternyata tidak kaya-kaya juga, Anda menderita. Ya, saya kira seperti itu masalah keinginan. Lalu keinginan harus kita bedakan pula dengan kebutuhan. Kebutuhan itu berbeda. Kebutuhan itu hal-hal yang menyangkut kebutuhan pokok kita. Sandang, pangan, Papan. makan itu kebutuhan bukan keinginan. Pakaian itu kebutuhan. Keinginan rumah ya itu juga kebutuhan. Semua orang butuh rumah, butuh pakaian, butuh makanan. Itu tidak bisa dibohongi, itu kebutuhan. Nah, supaya Anda tidak melelahkan, maka ketika Anda itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan Anda, cobalah pakai standar yang minimal supaya tidak melelahkan. Anda perlu makan kan, butuh makan kan, bukan ingin kan, butuh makan. Ya, makan apa? Yang penting asal kenyang dah. Kalaupun dapat sama sambal sama kecap jangan ada masalah, karena Anda yang penting asal kenyang. Sebabnya Anda makan dengan nangis itu, makan dengan sambal sama kecap Anda nangis karena Anda pengennya sate. Betul nggak? Kawin perlu nggak? Butuh nggak? Butuh. Yang penting asal perempuan. Menjadi Mora Maria. Rumah butuh nggak? Butuh. Yang penting asal jangan kebocoran. Andai kan Anda dapat rumah gedong ya tentu Anda pasti akan bersyukur toh. Tapi kalaupun tidak dapat ya sudah, Anda tidak kecewa karena yang penting tidak kebocoran. Jadi supaya menghindari jangan banyak kekecewaan. Karena orang itu terlalu banyak kecewaan bisa mati loh. Apalagi berlama-lama bisa membunuh dirimu sendiri semacam itu. Oke, jadi makan yang penting Kenyang. pakaian yang penting menutup aurat, rumah yang penting tidak bocor, istri yang penting Wadon. Perempuan. Terima kasih.